Jadi di sini disebutkan zikir dalam keadaan apapun kamu, setelah itu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi itu termasuk benda. Benda ini kan bagian dari bumi. Ini dibanding dengan ini piring kecil. Berat jenisnya mana lebih? Mana, apakah yang logam atau yang apa ini kaca seramik? Ini kan ciptaan Allah. Ini ilmu yang mempelajari ini ilmu fisika. Jadi kalau begitu ilmu fisika itu ilmu umum atau ilmu agama? Orang memisahkan itu ilmu umum fisika. Enggak. Saya mengatakan fisika itu bagian dari ilmu tauhid. Lihat ayat ini. Kita bisa memahami Allah itu caranya bagaimana? Kalau kita belajar tauhid, kita mesti mengenali Allah. Kalau kita ingin mengenali Allah, kita tidak boleh mempelajari tentang zatnya Allah. Ada orang-orang Mekah bertanya, Muhammad, Tuhanmu itu terbuat dari batukah, atau dari emas, atau dari perak? Jawabannya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak seperti apa-apa. Jadi dari situ lalu kita diajari oleh guru-guru kita, jangan pernah merenungkan, memikirkan tentang Allah, tentang zatnya. Jangan. Kalau kamu muncul begitu misalnya, lalu Allah siapa yang membuat? Udah berpaling, itu setan mulai menggoda. Supaya bisa nanti kesimpulannya, oh kalau begitu Allah itu dibuat oleh dan sebagainya begitu. Jangan berhenti di situ. Ya. Dan terus bagaimana mempelajari tentang Allah? Kan kita dianjurkan supaya mengenal Allah. Mengenal Allah itu bahasa Arabnya ma'rifat. Ma'rifat itu seringkali rasanya jauh karena ma'rifat itu diasosiasikan dengan seorang wali. Enggak, ma'rifat itu mengenal Allah. Nah, kalau kita ingin mengenal Allah, yang bisa kita pelajari itu behaviornya Allah, perilakunya Allah. Perilaku itu apa? Af'al. Jadi kalau kita belajarnya ilmu tauhid, ilmu tauhid itu tidak bilang behavior, tapi bilangnya af'alnya Allah. Nah, af'alnya Allah, kalau Allah itu melakukan sesuatu pasti kok mau pakai pola tertentu dan sebagainya. Pola itu namanya sifat. Sifat. Oh, kalau Allah itu memberi enggak tanpa pamrih. Buktinya orang yang beriman dikasih rizki, orang yang tidak beriman dikasih rizki. Bahkan orang yang memusuhi, yang maki-maki Allah pun dikasih rizki. Berarti Allah itu memberi tanpa pamrih. Ini tandanya Allah kasih sayang. Oh, kalau begitu Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi kita pelajari actions-nya Allah. Dari actions itu ada polanya. Terus kita tarik kesimpulan sifatnya Allah. Terus kalau buku Tauhid bilangnya kita mempelajari Allah, mengenali Allah melalui af'al dan sifatnya Allah. Nah, ketika bilang sifat, terus yang penting hafalin aja Asmaul Husna. Kalau kamu hafal nanti masuk surga. Gampang amat. Hafal langsung gitu. Yang dimaksud hafal itu menjaga. Menjaga itu mengenali dan dijaga, kemudian kita berperilaku bersesuaian dengan sifatnya Allah itu. Nah, ketika kita memikirkan makhluknya Allah, misalnya benda-benda ini tadi, ilmu fisika. Ketika belajar ilmu fisika, kita didasari dulu dengan iman. Yang membuat logam ini Allah, yang membuat kaca ini Allah, yang membuat air ini Allah. Kok karakternya beda-beda? Ya, itu Allah mesti punya maksud gitu. Terus maksudnya apa? Maksud itu kan tujuan. Allah menciptakan air, terus air itu diuapkan dari laut yang asid supaya menjadi tawar, terus diturunkan kepada kita. Oh, berarti Allah itu menciptakan air dengan karakternya yang menguap dan kemudian jatuh. Itu punya maksud. Ketika memikirkan itu,
Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, ternyata Engkau menciptakan ini tidak sia-sia. Engkau tidak sia-sia. Jadi yang dipelajari fisika, bagaimana karakternya air. Kesimpulannya apa? Engkau Maha Penyayang Allah. Untuk memberi minum saya, Engkau menciptakan matahari. Siapa yang bisa menciptakan matahari? Untuk memanasi air laut. Untuk membuat supaya air laut yang menguap itu supaya bisa diantarkan ke daratan tempat kami tinggal. Engkau membuat bumi ini bulat. Dengan bulat ini maka ada permukaan yang panas, ada permukaan yang dingin. Perbedaan panas dan dingin ini membuat perbedaan tekanan atmosfer. Perbedaan tekanan atmosfer ini membuat udara ini bergerak. Bergerak ini yang kita sebut angin. Ya Allah, Maha Pemurah Engkau, Maha Pengasih Engkau. Terima kasih ya Allah. Itu yang namanya ulul albab. Jadi mari kita berusaha untuk menjadi ulul albab. Belajar apapun, terserah. Jangan menganggap bahwa ilmu fisika itu ilmu umum. Itu bagian dari ilmu tauhid, karena itu adalah af'alnya Allah. Yang kita menyebut itu sunnatullah. Belajar biologi itu sunnatullah. Jadi itu mempelajari ciptaan Allah, bagaimana Allah menyayangi kita. Kok bisa ya darah itu mengalir ke seluruh tubuh kita dengan pipa-pipa yang kecil sekali, yang lentur sekali, sehingga di bawah kuku yang tertekan begini tetap aja ada darahnya. Kalau tidak ada aliran maka kuku-kuku ini mati. Ya Allah, terima kasih Allah. Jadi ilmu itu harus bisa membangkitkan, meningkatkan keimanan. Oleh karena itu kita ini semua apa yang ada di alam raya ini, ambil saja pasir ya, atau oksigen, itu semua adalah tanda kebesaran Allah. Wa min ayati khalqus samawati wal ard waqtilafu alsinatikum. Oh, Masya Allah. Ini tadi ini yang lagi. Tadi kan mengenai kebendaan. Sekarang mengenai bahasa. Waqtilafu alsinatikum. Allah membuat bahasa kalian itu beda-beda. Walwanikum, dan warna kalian beda-beda. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Di situ ada tanda-tanda kebesaran untuk siapa? Lil alimin. Alim itu artinya orang yang berilmu, yang bisa menangkap bahwa perbedaan bahasa itu tanda kebesaran Allah. Kok bisa ya? Kita itu dulu kan jadi satu. Nabi Adam punya anak jadi satu. Kok kemudian setelah pindah-pindah kok bisa beda, bahasanya beda? Iya, kalau kita tinggal di tempat yang berbeda, kita akan membentuk komunitas yang berbeda. Nanti kegiatannya akan secara khusus, kegiatan itu akan menciptakan bahasa-bahasa, kosakata-kosakata baru. Jangankan yang tempatnya berbeda, yang kita serumah saja dengan anak kita, seringkali bahasa anak kita dengan kita beda kok. Kalau mereka pakai bahasa gaul, apaan itu? Apaan itu? Ya karena batasan manusia itu tidak hanya yang secara fisik tempatnya jauh. Kalau misalnya ada satu kampung, dulu masyarakat itu sama, mungkin satu keturunan. Kemudian ada jalan tol yang memotong mereka, sebagian di sebelah kanan, sebagian sebelah kiri. Itu nanti berkembangnya bahasanya akan berubah, itu akan beda. Lama-lama akan berbeda. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Kita pokoknya apapun yang fenomena di alam raya ini adalah tanda kebesaran Allah, sehingga yang bisa takut kepada Allah hanya orang-orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang bisa takut kepada Allah hanya, pakai hanya, karena kata innama itu menunjukkan litakhsis, mengkhususkan. Jadi sesungguhnya hanya hamba-hamba Allah yang berilmu saja yang takut kepada Allah. Nah, dan tanpa ilmu kita sulit memahami tentang Allah. Coba kita ambil contoh ayat ini.
Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal wa la in ji'tahum bi ayatin laqulanna alladziina kafaru in antum illa mubtilun. Kalau kami Allah telah memberikan beberapa percontohan, perumpamaan di dalam Al-Qur'an. Seandainya kamu menyodorkan satu ayat saja kepada orang-orang kafir, tentu mereka mengatakan, salah itu, mubtilun, batal itu. Terus komentar Allah apa? Kadzalika yadba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang tidak berilmu. Kalau orang tidak berilmu, ya sulit diajari. Coba Pak Adi dikasih anak buah yang tidak berilmu. Ada satu rumah sakit ya, yang perawatnya itu dikasih tahu sulit. Dalam dikasih obat ini sekian mili, ini sekian mili diramu, nggak bisa ngitung. Terus ngobrol, kenapa sih perawat itu kok sulit? Terus ada yang nyeletuk, dok, sulit dok. Semua karyawan di rumah sakit ini bisa masuk jadi pegawai karena bayar. Iya, nggak ada kriterianya, akhirnya tidak bisa. Ada nggak itu Pak Basuki? Ada nggak? Banyak kan? Banyak. Itu rumah sakit kalau itu teknis memberi obat. Bagaimana pejabat negara, bupati, presiden, ya gubernur, kalau tidak ada kemampuan, tapi bisanya jadi pejabat kalau duitnya banyak, hancur nggak negara ini? Ya, jadi itulah makanya hati-hati. Ilmu itu penting. Ya, kadzalika yadba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Nah, ini afalam yasiru fil ardi fatakulahum qulub. Kita ini didorong oleh Allah melihat apapun kejadian itu harus menjadi pelajaran. Apapun harus jadi pelajaran. Afalam yasiru fil ardi fatakulahum qulubu yaqiluna biha. Apakah mereka tidak jalan-jalan di muka bumi lalu mereka itu menggunakan akalnya untuk berpikir? Au adzanu yasma'una biha, atau setidaknya dengarkan omongan orang lain. Tapi yang terjadi apa? Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan buta mata. Mereka melihat rakyat ini banyak yang miskin, terus ditegur begini-begini macam-macam. Tetap aja. Kenapa? Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Hatinya, akalnya itu yang buta. Ya. Hati yang ada di dada itu buta. Kenapa? Lagi duit. Ya. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita tingkatkan ilmu kita, tapi jangan lupa ketika belajar mesti bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Saya mempelajari ciptaan Allah. Ya. Jangan sampai kita itu tanpa mendasari iman. Orang yang belajar tanpa mendasari iman biasanya lebih membanggakan ilmunya daripada Al-Quran. Ya, ini coba firman Allah, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, ketika datang kepada mereka utusan-utusan mereka atau para rasul dengan penjelasan-penjelasan termasuk dengan mukjizat, farihu bima indahum minal ilm, mereka lebih membanggakan ilmu mereka. Lebih membanggakan ilmu mereka. Jadi Quran kuno, ya itu berarti kan membanggakan ilmunya. Padahal ilmu itu hanya mempelajari fenomena dari ciptaan Allah. Ya, dan orang-orang yang tidak berilmu itu cenderung mengingkari seperti Qarun. Ya, Qarun itu menganggap bahwa dia bisanya pinter itu karena ilmunya. Tapi ilmunya tidak didasari keimanan, sehingga harta yang dia peroleh dengan kepandaiannya itu, kepandaian berbisnis, membuat dia sombong dan membuat dia tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau membayar zakat dan sebagainya. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini bermanfaat dan kita terdorong terus untuk belajar.
sambil mendasari diri kita dengan iman sehingga kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin di antara beberapa yang hadir ada yang berkenan di silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, berkali-kali dikatakan dalam Al-Quran, Allama insana ma lam ya'lam, atau Allamahul bayan, atau Allamahul Quran. Berarti Allah itu mengajari manusia berbagai hal. Tapi dalam Asmaul Husna kita tidak mendapatkan nama Allah itu Al-Mu'allim. Ada Al-Mu'allim atau pengajar atau guru. Dan yang kedua, tadi di surat Al-Mujadilah, wajida ilan susu pansusu ya sa'illahu dari al-mu'minkum dari al-mu'minkum. Itu maksudnya yang berdiri itu apa? Yang ilan susu pansusu, apa bukan disuruh berdiri terus tiba-tiba kok mengangkat ilmu berulang derajat gitu. Karena Allah itu dalam berkata pasti akurat, pasti ada maksudnya. Itu saya sampai sekarang belum paham. Dan berdiri di Al-Quran itu seringnya kan koma, yakumu, atau berdiri gitu, mendirikan sholat. Tapi kalau ini unsudu, itu apa maksudnya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertama yang mengenai Asmaul Husna. Rasulullah SAW menyebut Allah mempunyai 99 nama. Tapi Rasulullah tidak pernah merinci nomor 1, nomor 2, nomor 3, nggak ada. Loh, kok ada 99? Itu para ulama. Jadi para ulama mencoba 99 yang dimaksud oleh Rasulullah itu yang kayak apa ya? Lalu mereka menggunakan kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah itu mereka gunakan untuk menggait, untuk membimbing bagaimana memasukkan nama di 99 itu. Antara ini misalnya begini. Misalnya satu kelompok ulama yang boleh masuk ke dalam 99 adalah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di hadis dalam bentuk isim sifat. Dalam bentuk isim sifat. Coba Allamal insan yang tadi Dr. Iqbal baca tadi. Allamahul bayan, Allamal insana ma lam ya'lam. Terus dan sebagainya. Bentuknya fi'il apa isim sifat? Fi'il buat allama, yu'allimu, fi'il. Nah, kalau itu namanya fi'il, tidak boleh dimasukkan ke dalam daftar 99. Yang sini, kalau Allah itu melakukan suatu pekerjaan, itu kan berarti dia pelaku. Kalau dia mengajar, berarti kan dia pengajar. Nah, Asmaul Husna itu semuanya sifat, ya, semuanya sifat. Oleh karena itu, kalau Allah itu melakukan suatu tindakan, maka berarti Allah itu pelaku. Pelaku itu isim fa'il itu isim sifat, maka bisa masuk. Nah, ini sehingga daftarnya dua kelompok ini saja itu beda. Jadi kalau coba deh baca buku-buku tentang Asmaul Husna, ulama A, ulama B, nanti daftarnya beda. Ada yang sini masuk, tapi sini nggak masuk. Ada yang sini masuk, sini nggak masuk. Itu karena itu. Contohnya misalnya adil. Allah itu maha adil. Adil. Satu ulama ini masuk, yang ini nggak masuk. Nggak masuk.
Karena dalam Al-Quran bukan dalam bentuk isim sifat gitu. Oleh karena itu ada perbedaan. Nah, terus mu'allim kok nggak ada? Kalau di kelompok yang satu pasti dimasukkan. Ya. Oleh karena itu kita tangkap 99 itu bukan angka absolut, gitu, bukan angka absolut, banyak sekali. Kalau itu kita gabungkan Asmaul Husna ulama ini dan ulama ini kita gabungkan kan 100 lebih. Nah, saya cenderung dua-duanya kita akomodasi. Jadi kalau begitu ketika Rasulullah mengatakan 99 itu bukan angka absolut. Kenapa begitu? Coba aja lihat. Kalau kita sholat berjamaah, pahala dilipat gandakan berapa kali? Rujukannya hadis. Ada yang bilang 27, ada yang mengatakan 25. Itu sabda Nabi. Ini benar, yang benar mana sih? 27 apa 25 sih? Itu artinya akan dilipat gandakan berlipat-lipat. Bisa 25, bisa 27, bisa 70. Gitu. Jadi kadang-kadang angka itu tidak harus absolut. Nah, tapi orang ada yang bilang kalau angkanya tidak persis seperti yang dikatakan Nabi, itu bid'ah. Wah, terus kalau begitu 25 apa 27 tuh? Nah, kalau yang benar mana? Nah, kalau ada yang satu yang benar, yang satu bid'ah, berani membid'ahkan Nabi. Ya, jadi kita memahaminya begitu. Kadang-kadang angka itu begitu. Kalau istri saya tuh, mohon maaf, kalau istri saya ikut mendengarkan. Istri saya itu kalau bilang banyak itu swidak 60. Jadi aku sudah telepon sampai 60 kali. 60 kali itu artinya banyak kali gitu. Itu bahasanya daerah dia di Banyuwangi sana. Terus kalau saya punya teman, kok nggak hafal-hafal sih? Aku menghafal Quran 50 ulang 50 kali. Apakah harus persis 50? Ya kalau sampai 50 belum hafal-hafal, ulangi lagi. Coba tanya itu Ilyas. Mengulang satu ayat pernah ada 100 kumulasi ya. Satu kali menghafal 50. Tapi besok lupa, diulang lagi. Tadi ayat-ayat yang dibaca tadi sebelum berdiri di sini baca lagi nggak? Baca. Itu diakumulasi ratusan kali itu. Tapi teman saya bilang kalau kepengen menghafal Quran 50 itu 50. Minimum baca, artinya minimum baca 50 kali gitu. Yang pertama, yang kedua fanshuzu. Itu tadi saya memenggal karena ayatnya panjang di surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alladzina amanu minkum wa idza qila anshuzu fanshuzu. Ini konteksnya, konteks background atau sababun nuzul itu perlu kita pahami. Memang waktu itu Rasulullah sedang berbincang-bincang dengan para sahabat. Nah, tentu kalau Rasulullah itu kan tidak seperti kita ini banyak longgar, rapat dan banyak sekali karena dari berbagai penjuru pada datang. Terus ada orang yang baru datang itu geser. Nah, geser itu supaya memberi tempat yang baru datang. Jadi kalau kamu dibilang longgarkan, itu bahasanya di sini fafsahu, ya. Tafassahu, longgarkan. Itu kan kadang bilangnya geser gitu. Geser. Terus kalau ada yang misalnya coba berdiri supaya ada tempat untuk orang itu nanti berdiri ini pindah ke satu tempat yang lain. Ya, berdiri aja. Nah, semuanya datang dalam rangka mendengarkan Rasulullah untuk memperoleh ilmu. Nah, jadi konteksnya itu semacam itu. Jadi kalau kita itu sedang berdesak-desakan, jangan terus
menguasai longgar-longgaran, kasihlah tempat begitu. Nah itu ada ketenggang rasa, ya, tenggang rasa dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih. Terima kasih karena waktu sudah lebih. Kita tutup aja ya. Ya silakan. Oh, ya terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan saudara sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi bermanfaat untuk kita, dan kita usahakan kita terapkan apa yang baik, dan insya Allah ajaran Allah dan Rasulnya itu semuanya pasti baik. Mudah-mudahan kalau kita bisa menerapkan, maka ilmu yang kita pelajari itu bisa menyelamatkan dan membahagiakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita mohon kepada Allah supaya hati kita ini jangan berbolak-balik dalam hal keimanan, tapi kita mohon supaya Allah menetapkan iman di hati kita sepanjang masa dan bahkan memantapkannya, dan Allah menanamkan rasa cinta kita kepada Al-Quran sampai akhir hayat, sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.